Gaya parfum ini lebih manis. Saat memperkenalkannya, kamu harus tersenyum. Lalu, letakkan saja di atas konter. Kingling. Menir umum di mana? Tidak tahu. Dan juga, di sini, kamu harus perhatikan. Saat memajangnya, jangan terlihat terlalu kosong. Pastikan aroma parfum kita tercium dari jauh. Kingling. Tuan, halo. Ini parfum baru kami yang baru saja keluar di pasaran. Silakan lihat. Apa? Biar saya perkenalkan. Biar saya saja. Wakil Ketua, Anda di sini. Lalu bagaimana denganmu? Karyawan hotel semua muncul di sini. Kenapa saya tidak boleh datang? Duan Tianlang di mana? Dia pasti sibuk bekerja. Ada apa dengannya? Tadi saya lihat dia lalai dalam tugasnya. Yang ini lebih menyegarkan. Saat memperkenalkannya, kamu harus perhatikan. Halo, pelanggan ini. Saya yang bertanggung jawab di sini. Ada yang bisa saya bantu? Oh, saya hanya ingin sedikit memahami produk baru kalian. Apa keunikannya? Produk terbaru kami bernama Kepuasan. Ini dirancang dengan harapan penggunanya semua merasa puas. Seperti kata pepatah, orang yang puas lebih lama bahagia. Sedikit kepuasan bisa membuat seseorang penuh perasaan bahagia. Dan juga, ini menambah energi positifmu. Bagus, penjelasanmu sangat baik. Masyarakat sekarang memang butuh energi positif. Beri saya 1 botol. Anda pakai sendiri? Apa? Saya tidak bisa pakai? Gaya aroma ini lebih cocok untuk wanita. Sangat lembut. Jika Anda yang akan memakainya, saya akan ke konter lain dan menyarankan yang lain untuk Anda. Konter lain sepertinya bukan produk kalian. Bukankah tadi kamu justru mengusir bisnis dengan begitu? Jika tidak cocok untuk Anda, saya rasa Anda tidak akan datang kedua kalinya. Lalu, saya juga akan kehilangan pelanggan seperti Anda. Tapi setidaknya, kamu bisa melakukan 1 penjualan. Tujuan hidup saya adalah membuat orang lebih mengenal parfum dan mencari yang cocok untuk mereka. Kamu berkata dengan sangat baik. Oke, lalu boleh saya minta bantuanmu memilih parfum yang cocok untuk saya? Tidak masalah, silakan ke sini. Cium ini. Bagaimana kamu tahu saya akan suka yang ini? Melihat pakaianmu, potongannya sederhana tapi dibuat cukup unik. Saya yakin Anda pasti orang yang sangat memperhatikan kualitas tapi sangat rendah hati. Parfum ini memiliki aroma lavender. Bisa menenangkan saraf. Juga ada aroma mint yang bisa menyegarkanmu. Kamu bisa tahu sebanyak itu dari pakaian saya? Meskipun kamu tidak memakai parfum apapun, pakaianmu berbau peppermint dan lavender. Ini pasti sisa parfum yang dipakai istrimu. Jadi aku memilih parfum ini. Bagus, aku yang ambil ini. Dan juga, aku mau beli Satisfaction kamu juga. Benarkah? Itu hebat, terima kasih. Aku akan bungkuskan untukmu. Ayo, bungkuskan 1 botol Satisfaction untukku. Wakil Ketua, kamu sudah mau pergi? Katakan pada Tianlang tempat kerjanya adalah Hotel Zhengtai. Aku mengerti. Masih berdiri di sini untuk apa? Cepat pergi. Ini parfummu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Beri aku 2 hadiah gratis. Tunggu. Ini hadiah gratis dari kami. Baunya sungguh enak. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati. Sunan. Kamu sudah pulang? Kamu membeli begitu banyak barang. Kamu pergi ke mall? Ini untukmu. Oh, apa ini? Parfum? Bukankah kamu selalu suka parfum? Ini pertama kali aku memberikannya padamu. Baunya sungguh enak. Bagus kalau kamu menyukainya. Masih ada lagi. Lihat. Apa ini? Buku catatan? Bukan kamu yang beli ini kan? Hadiah gratis. Wanita muda yang menjual parfum mengejarku dan memberikannya padaku. Wanita muda yang mengejarmu.
Sejujurnya, wanita ini cukup menarik. Dia berkata hidup punya banyak rasa, asam, manis, pahit, dan pedas. Tapi kita selalu berpikir hidup itu indah, dan pastinya penuh dengan wewangian. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal kecil untuk mengubah hidup kita. Kalau begitu, wanita ini, jika bukan orang yang sangat paham tentang wangian. Dia sungguh dewasa. Bukan, dia tidak tua. Dia wanita yang cantik. Mengubah hidup mulai dari hal-hal kecil. Ada apa sekarang? Ada apa ini? Di mana Ding Hai? Dia sudah meninggal. Apakah kalian berdua bertengkar? Apakah ini tentang pembantu Ren? Ding Hai menyelamatkan pembantu Ren juga untukmu. Cobalah untuk lebih memahaminya. Ayah? Ding Hai. Apa yang terjadi? Ayah, Tante Nan. Ayah? Aku mau cerai darinya. Ambil kembali semua saham yang ayah berikan padanya. Kamu lagi bikin masalah nggak jelas. Kamu pikir pernikahan itu mainan? Dia selingkuh, dan ayah mau aku diam saja? Ding Hai. Selingkuh? Ada apa ini? Aku nggak tahu. Terus aja bohong. Kamu kasih perhiasan ke cewek lain. Jangan pikir aku nggak tahu. Perhiasan? Perhiasan apa? Bros Lily. Apa? Terus aja ngarang cerita. Ini yang kamu maksud? Ada apa ini? Sue King. Bisa nggak jangan gegabah? Kamu bikin rumah kita berantakan. Kamu suka? Ini hadiah permintaan maafku. Waktu itu, sikapku agak kasar. Seharusnya aku nggak teriak padamu. Maaf. Sue King, kamu bisa maafin aku? Kenapa nggak dari dulu kasihnya? Udah cukup. Bisa nggak berhenti cari-cari kesalahan? Ding Hai, nggak usah berdebat sama orang kayak dia. Anak ini cuma dimanja sama aku. Ayah, ini salahku. Jangan salahin Sue King. Nggak jelas. Aku mau ke dia. Oke. Cepetan naik. Si malas. Kamu nggak mau bangun ganti baju? Gimana kalau aku bantuin? Aku masih belum maafin kamu. Kemarin, aku lihat kamu sama Hua Qingling. Aku memang sempat ngobrol bentar sama dia. Ngobrolin apa? Ayah mau aku bantu kamu urus departemen store. Makanya aku tanya dia soal penjualan parfumnya. Terus harusnya ketemu di tangga? Kalian berdua sembunyi-sembunyi apa? Sampai kapan kamu mau curiga sama aku? Itu karena kalian berdua nggak hati-hati. Di keluarga Duan, cuma kamu dan Tian Lang yang tahu soal aku dan Qingling. Jaga rahasia ini, kan kesepakatan kita. Di mall banyak orang lalu lalang. Mungkin ada yang kenal aku sama Qingling. Aku cuma mau hindari gosip yang nggak perlu. Duan Sue King. Semua yang aku lakukan, selalu mikirin perasaanmu dulu. Ternyata, yang paling nggak percaya sama aku malah kamu. Sebenarnya kamu mau aku gimana? Ini juga bukan milikku. Aku kembalikan. Mau kamu apain terserah. Kalau mau cerai, silakan. Kenapa kamu kayak gini?
Kamu kan tahu aku. Temperamenku emang biasanya kayak gini. Lagi pula, bukankah aku melakukan semua ini karena aku peduli padamu? Benar kan, suami? Jangan marah. Kamu tidak marah. Jadi maafkan aku, ya? Aku pantas sial. Siapa yang suruh aku tergila-gila padamu? Jangan curiga lagi padaku, oke? Oke. Jangan pergi temui Hua Qingling lagi. Oke. Para direktur, ini adalah penjualan 1 bulan parfum yang diluncurkan Fei Ting. Ini cukup membuktikan kemampuan pembuat parfumnya. Dan parfum ini awalnya bisa diluncurkan oleh perusahaan kita. Kenapa kita melewatkan produk bagus seperti ini? Pak CEO, apa hubungan kinerja penjualan Satisfaction dengan Zheng Tai Household Chemicals and Toiletries kita? Para direktur, tolong lihat proposal di depan Anda. Ini adalah rencana jangka panjang yang saya buat setelah beberapa bulan penyelidikan. Di dalamnya ada penjelasan mendalam mengapa Zheng Tai kita harus masuk bisnis wewangian. Kita akan bekerja sama dengan pencipta Satisfaction. Menggabungkan wewangian kita sendiri untuk menciptakan lini produk wangi kita. Dan juga, pembibitan bunga pembuat wewangian itu dapat memasok pabrik kimia kita tanpa henti. Dengan wewangian alami terbaik dan berkualitas tinggi. Kalau begitu, mari kita lakukan pemungutan suara. Yang setuju dengan proposal Tian Lang, tolong angkat tangan. Saham saya ditambah saham Sui King dan Direktur Su masih lebih banyak dari yang hadir. Maaf, Pak CEO, ditolak. Saya ingin bertanya kepada Wakil Ketua, Direktur Su, dan Asisten Manajer Umum, mengapa kalian menolak rencana ini? Saya tidak menentang masuk bisnis wewangian. Hanya saja saya pikir, jika kita akan melakukannya, kita harus jadi yang terbaik. Saya kenal pencipta Satisfaction dan pembibitannya. Pembibitan dengan hanya 3 karyawan. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan bahan kita? Itu sebabnya, saya pikir jika kita akan bermitra dengan seseorang, kita harus pilih pembuat wewangian dan pembibitan yang lebih profesional. Dengan begitu, lebih mudah bagi kita untuk membedakan diri dari Fei Ting dalam promosi. Saya setuju dengan rencana Sui King. Jika proposal diubah sesuai saran Sui King, saya akan setuju. Bagaimana pendapat direktur lain? Perlu kita lakukan pemungutan suara lagi? Yang setuju ganti mitra dalam proyek ini, tolong angkat tangan. Maka dianggap keputusan bulat. Oke, sudah diputuskan. Wakil Ketua. Wakil Ketua. Saya ingin bicara sebentar dengan Anda. Saya sudah bilang semua yang perlu diutarakan tadi. Saya tahu. Kalian berdua sengaja menarget Qingling. Proposal Anda jelas-jelas dibuat untuk Qingling. Anda malah menggunakan kepentingan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hanya karena alasan ini, proposal Anda seharusnya tidak lolos. Saya akui ada kepentingan pribadi dalam hal ini. Tapi saya pasti menganalisis masalah dari sudut pandang perusahaan. Bunga lili mengling ditanam oleh Qingling. Hanya dia yang bisa menanamnya. Orang lain tidak bisa. Mengling sudah habis dibeli oleh hotel kita. Apakah mereka masih mampu menyediakan lili mengling sebagai bahan parfum kita? Asalkan proposalnya disetujui, kita bisa segera perluas lahan pertanian. Tidak perlu. Lini wewangian Zheng Tai tidak boleh hanya punya mengling. Tanpa mengling, kita tetap bisa luncurkan jenis wewangian lain. Ayah, Kamu seorang pebisnis. Kok malah melepas peluang menguntungkan yang unik ini? keunikan itu relatif. Tanpa mengling, promosi kita tetap bisa ciptakan keunikan sebagai daya tarik. Baiklah. Kalian semua menentang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Rencana ini kalian yang batalkan. Aku akan cari perusahaan lain untuk wujudkan rencana ini. Semoga saat itu tiba, kalian tidak menyesal. Ayah, lihat. Dia sudah jadi gila karena wanita itu. Ibu, jangan pergi.
Ibu, Aku akan kembali menjemputmu. ibu jangan pergi. Ibu. Ibu. Ibu, aku benci kamu. Aku benci kamu. Jangan benci aku. Sunan, kamu mimpi buruk? Tidak. Jam berapa sekarang? Kok baru pulang sekarang? Aku merasa sesak di kantor jadi keluar untuk menenangkan diri. Ada sesuatu yang terjadi? Bukannya masih karena urusan Tianlang? Maksudmu dia masih kontak wanita itu? Bukan cuma kontak. Dia bahkan sudah bekerja untuknya. Bahkan tanpa malu-malu pamer kalau dia sedang berperang denganku. Aku benar-benar tidak tahu wanita seperti apa dia. Kok Tianlang bisa berubah seperti ini? Gadis ini cukup ceria dan sederhana. Kamu kenal dia? Aku pernah lihat sekali. Kesederhanaan itu cuma di luar, tapi di baliknya, tidak. Tianlang cuma tidak bisa melihat sisi aslinya. Kalau kamu tidak berhasil dengan Tianlang, kita hanya bisa buat wanita ini lihat kesulitannya dan mundur sendiri. Sunan, aku mau kamu bicara dengannya. Aku? Kalian berdua perempuan. Akan lebih mudah kalian berdua bicara. Betul juga. Bagaimana kalau aku temui dia besok? Kamu harus buat dia lihat perbedaan mereka dan buat dia mundur. Bilang padanya aku tidak akan kasih sepeser pun, jadi suruh dia menyerah. Aku tahu harus berbuat apa. Hei. Tadi kamu mimpi apa? Lupa. Kenapa aku bisa mimpi seperti ini? Nenek. Nenek. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mau bertemu Qingling di belakangku lagi? Nenek, kau jelas tidak membenci aku. Kenapa kau melarang aku bersama Qingling? Aku tidak suka keluarga Duanmu. Apakah ini karena Bibi Sunan? Jangan bicara soal ini padaku, Nenek. Apakah kau dan Bibi Sunan ada dendam? Bisa ceritakan padaku? Dia selalu menyulitkan Qingling. Tentu saja aku tidak suka dia. Oke, aku tidak mau bicara soal ini lagi, tapi Nenek, kau mau aku kena stroke kan? Pergi, 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 pergi. Oke, aku akan pergi. Jangan datang lagi. Cepat pergi. Nenek, aku pergi sekarang, pergi sekarang. Nenek, di mana dia? Kenapa kamu cari dia? Aku sudah usir dia keluar. Nenek, cepat masuk. Halo, Aku Bibi Tianlang. Kita bertemu besok saja. Nenek dan Bibinan, dendam apa yang bisa mereka miliki antara satu sama lain? Mereka berdua tidak mau bicara. Ini pasti rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Jangan-jangan Bibinan? Tidak, tidak. Qingling bilang. Kampung halaman nenek bukan di Haiyou. Kenapa tepatnya nenek juga menentang kita? Dr. Zhang, saya sudah datang. Bukannya saya sudah suruh kamu datang bersama wali MU? Oh, tidak perlu. Saya sendiri baik-baik saja. Nenek Su, tidak ada gunanya memaksa. Penyakitmu sekarang semakin parah. Tapi baru-baru ini, serangannya lebih sedikit. Itu tidak menunjukkan penyakitmu membaik. Justru sebaliknya. Saya khawatir kamu akan mengalami keadaan darurat yang tiba-tiba. Lebih baik kamu suruh keluargamu datang ke sini. Saya harus memberitahu mereka bagaimana menangani serangan penyakitmu. Ini yang lebih baik untukmu dan keluargamu. Ikut saya ke kantor dulu.
Changyu, apa yang harus aku lakukan? Hari ini aku mencari Emyu. Aku harap kamu tinggalkan Tianlang. Jangan pernah bertemu dia lagi. Kamu mungkin salah paham. Hubungan aku dan Tianlang bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Tidak perlu. Aku adalah ibu tiri Sueking dan Tianlang. Ini adalah tanggung jawabku. Saya juga seorang wanita yang sudah bercerai. Nasib menikah dengan keluarga Duan. Kamu juga? Iya. Saya juga sudah bercerai. Kurasa kamu sudah tahu. Sampai sekarang, Sueking dan Tianlang juga tidak menerima saya. Saya hanya bisa fokus tanpa syarat pada keluarga Duan. Selama bertahun-tahun ini, saya harus mempertimbangkan segalanya untuk orang lain. Selalu memperhatikan perasaan orang lain. Dengan cara itu, beberapa orang berpikir bahwa saya yang menikah ke keluarga Duan. Itu adalah anugerah Tuhan untuk saya. Seiring berjalannya waktu, bahkan saya sendiri juga menerima hal itu secara diam-diam. Semua yang saya lakukan padamu, tidak apa-apa jika kamu membenciku, menyalahkanku. Jika suatu hari nanti kamu benar-benar datang ke rumah Duan, Kamu juga harus melakukan hal yang sama. saya tidak tahu apa yang harus saya katakan untuk menghiburmu. Saya tidak butuh kamu menghiburku. Mari kita bicarakan tentang Tianlang. Jika kamu tinggal bersamanya, maka dia akan kehilangan segalanya yang dia punya sekarang. Cintanya, cita-citanya, ambisinya. Apakah kamu tahu? Kecerdasan bisnisnya. Itu adalah hal yang paling dibanggakan oleh ayahnya. Tidak bisakah kamu memikirkannya untuk dia? Kita memang belum bersama. Tapi kamu menyukainya. Maaf, perasaan tidak bisa dipaksa. Apa yang baru saja saya katakan padamu? Saya mencoba membujukmu sebagai orang yang sudah mengalami hal ini. Jika kamu benar-benar tidak mau mendengarkan, maka saya benar-benar. Terima kasih sudah mau berbicara dengan saya. Tapi ini benar-benar tidak seperti sikapmu biasanya. Kamu bisa langsung menghadapiku saja. Kenapa kamu harus menceritakan kisahmu sendiri padaku? Karena ada seseorang yang memberitahuku. Kamu adalah temannya Sinsin. Sinsin, cucu dari nenek. Tapi aku... Apakah ini tentang Tianlang? Ambil ini. Saya ada urusan yang tidak nyaman sekarang. Kita bicara nanti. Qingling, semoga kamu bisa memikirkannya. Beri aku jawaban yang memuaskan. Aku duluan ya. Tunggu. Ada satu hal yang ingin kutanyakan dengan berani. Mau tanya apa? Parfum yang kamu pakai belinya di mana? Merek apa? Kenapa tanya itu? Aku tahu parfum ini. Cuma, sepertinya tidak dijual di pasaran. Pernah cium sebelumnya? Aku pernah cium di rumah temanku. Mungkin dia menciumnya di rumah Sinsin. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Stresnya tinggal di keluarga Duan pasti sangat besar. Nenek, aku pulang. Kenapa pergi tanpa bilang-bilang?
Jangan-jangan kamu ketemu Tianlang lagi? Nenek, kenapa tiba-tiba tidak suka Tianlang lagi? Bukan tidak suka. Nenek tidak suka kamu menikah ke keluarga kaya itu. Nenek berharap Qingling hidup biasa-biasa saja. Nenek, bukankah dulu bilang, kalau aku mungkin, memang dari awal tidak biasa. Aku ahli wewangian jenius. Semakin tidak biasa kamu, semakin banyak air mata di baliknya. Nenek, di dunia ini, masih adakah botol parfum Forever lainnya? Apa katamu? Hari ini, aku bisa mencium aroma Forever. Di mana? Di mana kamu menciumnya? Kalau bilang ke nenek ketemu ibu tiri Tianlang, pasti dia khawatir. Tidak, tidak boleh bilang. Aku cuma di jalan. Aku juga tidak tahu punya siapa. Kamu pasti sudah lapar. Aku masak untukmu. Jangan-jangan Sunan? Changyu, ini kamu memberi sinyal padaku? Kamu pulang. Iya, aku pulang. Ini, terima kasih. Bagaimana diskusinya? Pokoknya, aku sudah bilang apa yang harus dikatakan. Dia bilang akan memikirkannya. Beri dia beberapa hari lagi. Kalau mereka masih bersikeras bertemu, aku akan copot Tianlang dari jabatannya. Buat dia tidak punya saham dan gaji. Begitu merasakan susah, baru akan sadar untung ruginya. Hanya untuk orang luar, harus perlakukan Tianlang seperti itu? Justru karena dialah aku harus lakukan ini. Aku rasa Qingling cukup pintar. Kupikir dia akan buat keputusan yang tepat. Kamu pergi ketemu Qingling? Tidak boleh? Hak apa kamu? Aku yang suka dia. Aku yang ngejar dia. Aku sudah sangat sopan memperlakukannya. Ini proposal yang aku revisi berdasarkan saranmu. Mulai sekarang, aku tak ada urusan lagi dengan hal ini. Sikap seperti apa itu? Begini sikapku. Kalau kau terganggu melihatku, aku akan pindah sekarang juga. Tianlang, Sunan, Biarkan saja dia. Kau benar-benar. Tianlang. Tianlang, kau sedang apa? Kalau kalian berdua ada yang membicarakan, bicaralah dengan baik. Dengan sikap aku lagi, kau pikir aku bisa bicara baik dengannya? Dia punya hipertensi. Maka semakin aku tidak boleh tinggal serumah dengannya. Kalau tidak, tekanan darahnya bisa melonjak setiap marah melihatku. Tak bisakah kau mencoba memahaminya sebentar? Bibi Sunan, jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Aku tahu bertemu Qingling itu ide ayah. Kau hanya menjalankan perintah. Tapi bukan berarti aku tidak marah padamu. Tianlang, dengarkan aku bicara sebentar. Seluruh keluarga menentang hubunganmu dengan Qingling. Bahkan kalau kalian menikah, saat Qingling masuk keluarga kita, hidupnya juga tidak akan nyaman. Setiap tindakannya selalu dapat cibiran orang. Kupikir kau tidak akan rela memberinya hidup seperti itu. Kau benar. Seharusnya aku memang pindah saja. Maksudku bukan begitu. Tianlang. Tianlang. Kasih aku lagi. Tadi makan malam aku tidak lihat Tianlang. Dia belum pulang? Anak muda kasmaran itu kabur dari rumah karena cinta. Apa? Tianlang kabur dari rumah? Sudah separah itu? Jangan-jangan Qingling sudah memutuskan untuk bersama Duan Tianlang? Lupakan saja. Biarkan dia tinggal di luar beberapa hari. Begitu dia tidak tahan, baru aku cari dan bawa pulang. Kenapa harus kau yang bawa pulang? Omong kosong. Dia kan adikku. Kau yakin dia masih menganggapmu kakak? Ini semua salah Hua Qingling. Adik baikku sekarang jadi musuhku. Bodoh. Ini justru kesempatanmu. Maksudmu?
Kalau hubungan Tianlang dan ayahmu semakin buruk, maka satu-satunya orang yang bisa diandalkan dan dipercaya ayah adalah kamu. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Suamiku, kamu pintar sekali. Lalu sekarang harus bagaimana? Pertama, jangan sengaja mencari Tianlang dan menyuruhnya pulang. Semakin lama dia pergi, semakin menguntungkan untukmu. Kedua, kamu harus aktif menunjukkan kemampuanmu. Ayah? Kenapa kamu datang ke sini padahal sedang hamil? Di mana Ding Hai? Oh, dia sedang menjaga Mal. Aku datang cari kamu untuk suatu hal. Kalau kamu bilang ada hal, aku jadi deg-degan. Ayah, jangan bercanda lagi denganku. Aku ada hal penting banget yang mau dibahas. Ini tentang Tianlang. Anak ini, Ayah, tahu nggak Tianlang nginep di mana semalam? sudah aku tanya-tanya. Dia tinggal di hotel. Hari ini, dia juga masuk kerja. Ayah juga tahu kan, Tianlang akhir-akhir ini lebih mementingkan perasaannya sendiri daripada kepentingan perusahaan. Belakangan ini, dia juga nggak buka proyek baru buat perusahaan. Banyak anggota dewan sudah mulai protes. Di rapat dewan selanjutnya, kalau Tianlang masih nggak bisa dapatin maaf semua orang, ya aku akan copot dia dari jabatannya. Ayah, lihat ini. Ini proposal proyek bikinan Ding Hai yang aku lihat tanpa sengaja. Menurutku ini sangat masuk akal. Menurutku, kita bisa kerjain proyek ini dulu. Resort komprehensif? Tahun lalu, kita beli Vanilla Hill. Sekarang kita bisa pakai tanah itu untuk bangun resort terbesar dan terlengkap di Haizhou. Oh iya, Ayah, lihat sini. Tempat ini, area yang warna hijau ini termasuk kebun bunga Qingling. Proyek ini pasti bakal ditentang Tianlang. Ayah, aku sudah minta pengacara Chen cek ke administrasi. Kontrak sewa kebun bunganya sudah habis masa berlakunya. Mereka nggak perpanjang, artinya mereka sudah rela melepas tanahnya. Lagi pula, Qingling sudah kasih kontrak sewanya ke Zheng Tai sebagai jaminan. Kita sepenuhnya bisa sita tanah ini secara hukum. Terus, gimana dengan Tianlang? Oh, kita tinggal kirim dia pergi dulu aja. Tanpa Tianlang bikin masalah, proyek ini pasti sukses. Nanti, mereka berdua pasti udah pisah. Lama-lama, Tianlang pasti lupa sama cewek ini. Oke, pelaksanaan proyek ini, aku serahkan ke kamu dan Ding Hai. Kamu harus lakukan lewat jalur hukum. Terima kasih, Ayah. Tianlang, kamu lalai tugas. Kamu benar-benar mengecewakanku. Lebih baik kamu aku atur pergi ke luar negeri dulu untuk pengobatanmu. Qingling, siapa suruh kamu nggak perpanjang kontrak sewa? Jangan salahin aku nanti. Kok ibu tiri Duan Tianlang punya parfum Forever? Dia juga tahu tentang Xin Xin. Nenek juga ketemu dia karena urusanku. Jangan-jangan mereka berdua udah kenal dari dulu? Halo. Aku lagi sibuk. Ada perlu? Aku di depan pintu rumahmu. Keluar. Kalau kamu nggak berani keluar, aku telepon nenek aja. Halo. Aku. Kenapa kamu di sini? Menikahlah denganku. Ekspresi apa itu? Tidak, kamu bilang apa tadi? Aku bilang, menikahlah denganku. Kenapa tiba-tiba melamar? Ini, kamu mau kemana? Aku sudah keluar. Jelaskan semuanya padaku sekaligus. Jangan-jangan kamu bertengkar dengan keluargamu?
Lalu kamu kabur dari rumah? Serius? Seharusnya kamu bicara dulu denganku sebelum kabur. Lalu kamu? Kenapa tidak bilang kalau ketemu Tante Sunan? Bukan pertama kali. Aku sudah terbiasa. Tapi kamu, ini pertama kali kabur, kan, King Ling? Maaf. Karena aku, kamu jadi menderita. Aku mulai paham kenapa nenek menentang hubungan kita. Hei, aku belum setuju untuk bersamamu. Jangan sok keras. Kalau tidak mau, kenapa tidak setuju saja dengan Tante Nan untuk tinggalkan aku? King Ling. Aku tahu isi hatimu. Bisakah kita hadapi mereka bersama mulai sekarang? Kalau kalian berdua bersatu, Tianlang akan rugi banyak. King Ling, Kita. Jadilah teman saja. Lebih mudah untuk kita berdua. memang lebih mudah, tapi aku tidak akan bahagia. Dan aku tahu, kata-katamu itu bukan perasaanmu yang sebenarnya. Kamu tahu lagi. Tentu aku tahu. Karena aku ada di hatimu. Jangan lebay. Ayo. Pulang. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah menampungku. Aku tidak bilang menampungmu. Cepat pergi. King Ling, aku tidak punya rumah untuk pulang, tidak punya jalan untuk pergi. Dan sebentar lagi malam. Jangan-jangan kamu mau aku tidur di luar sendirian? Kasihan sekali. Tapi, kalau begitu, kalau nenek tahu, kamu mati. Aku akan berusaha seperti tikus, bergerak dengan hati-hati. Aku tidak akan biarkan dia menemukanku. Kamu janji? Janji? Aku janji. Tunggu sebentar. Bagaimana? Makan pelan-pelan. Enak sekali. Jauh lebih enak dari masakan koki hotel kita. Kalau begitu, suapi aku. Satu lagi. Nenek, kamu tadi makan dengan sangat senang. Nenek, aku. Apa maksud ini? Kamu masih berencana pindah ke sini? Nenek, jika kamu tidak mau, aku akan pergi sekarang juga. Hei, tunggu sebentar. Apa yang sedang terjadi? Jika situasimu memang khusus, aku mungkin boleh setuju membiarkanmu menginap malam ini. Tapi jangan diulangi lagi. Nenek, terima kasih. Aku cuma tahu, kamu yang paling sayang aku. Terima kasih, Nenek. Sudah cukup. Benar-benar tidak berguna. Itu, King Ling, bersihkan kamar tamu kecil itu. Ya sudah, kita paksa dia tinggal untuk malam ini. Bukan paksa kok. King Ling, kamu kembali ke kamar saja. Aku sudah paham. Kamu sudah selesai makan? Bersihkan mangkuknya dengan baik. Jangan khawatir, Nenek. Pasti aku akan melakukannya. King Ling, apakah ini berarti Nenek sudah menerima kita? Chang Yu, apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Meskipun mereka tidak berhubungan darah, mereka tetap saudara secara hukum. Kenapa masalah bisa jadi serumit ini? Kapan kamu bangun? Apa kamu tidak lihat aku tutup mata menunggu? Putri salju saya untuk membangunkan saya dengan ciuman? King Ling, apakah dia masih belum bangun? Dia sudah bangun. Cepat bangun. Oh,
Apakah kamu sudah kenyang? Aku akan pergi kerja sekarang. Baik-baik di rumah ya. Hati-hati di jalan. Apa yang kamu senyum-senyum? Kamu tidak merasa kita seperti pengantin baru? Pengantin perempuan mengantarkan suami yang dicintainya pergi kerja. Sudah, jangan berandai-andai. Aku belum bilang mau menikah denganmu. Kingling, kamu jelas tahu aku serius, jadi jangan main-main lagi denganku, oke? Aku tidak main-main. Aku cuma... Kalau gitu katakan. Apakah kamu suka aku? Meskipun cuma sedikit? Aku... Aku cuma sudah tahu itu. Kalau gitu tolong janjikan padaku sekarang, apapun yang terjadi nanti, kamu tidak akan pernah menyerah tekadmu untuk bersamaku. Aku tidak bisa memberi jaminan seperti itu. Kalau gitu aku yang akan memberi jaminan untukmu. Untukmu, aku akan melakukan apapun. Mulai sekarang, kita sudah jadi pacar kan? Aku sudah kembali ke kantorku. Jangan khawatir. Aku sudah tahu. Kamu sedang dalam suasana hati yang sangat bagus. Kita bicara lagi nanti ya. Wakil Ketua, kenapa kamu bisa ada di sini? Kemarin malam kamu tinggal di mana? Jangan anggap aku terlalu kotor. Kamu yang terlalu bermusuhan denganku. Itu bukan karena aku. Aku takkan peduli soal itu sekarang. Mari kita bicarakan kesehatanmu dulu. Pergi ke Amerika untuk pemeriksaan? PAS adalah fasilitas perawatan yang sangat canggih di Amerika. Juga, sejak pulang, kamu sudah pingsan beberapa kali. Itu sebabnya kita tak bisa menunda perawatanmu lagi. Pergi dan lakukan pemeriksaan lengkap dulu. Tanpa kesehatan yang baik, bagaimana bisa kamu melawanku? Jadi kamu berharap aku pergi? Akhir-akhir ini, anggota dewan semuanya khawatir karena kesehatannya, kamu mungkin tak bisa bekerja dengan baik. Lebih baik kamu pergi dan periksa kesehatannya dulu. Katakan pada mereka untuk tenang sepenuhnya. Kenapa baru sekarang datang? Hampir waktunya. Kamu lihat, kita tak bisa berbangkang dengan baik lagi kalau begitu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu harus pergi begitu mendadak? Tak bisa berbuat apa-apa. Ini karena kondisi jantungku. Protokol perawatan sudah disiapkan. Ayahku memohon padaku beberapa kali sebelum aku setuju melakukannya. Lalu kapan kamu akan kembali? Paling sedikit setengah bulan, paling lama 1 bulan. Dan selama perawatan, aku tak bisa menghubungimu. Jangan khawatir. Aku akan menunggumu kembali dan sehat. Jadi kamu sangat mencintaiku? Aku, hei, Jangan menyangkal. Kingling, aku ingin kamu ingat momen selanjutnya, ha? Kingling. Kingling, maukah kamu menikah denganku? cepat berdiri. Semua orang melihat. Bukankah kamu merasa lamaranku kemarin tidak tulus? Sekarang, apakah ketulusanku cukup? Cepat lihat. Cepat lihat. Terima. Kingling, aku cinta kamu, terima saja. Tolong nikahi aku, setujui saja. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Bersulang. Hanya satu teguk. Apa yang kamu lakukan? Kamu tak boleh minum lagi, istriku yang hamil. Kamu benar-benar perusak suasana. Hal yang membahagiakan seperti ini, bukankah seharusnya kita minum dengan baik dan merayakan? Ini baru awal.
Kita tak boleh lupa diri dalam kegembiraan. Selama kita bisa melakukan proyek resort dengan baik, kita akan bisa mendapatkan persetujuan ayah. Bukan hanya ayah. Di seluruh perusahaan, kamu akan menjadi orang yang memberikan prestasi luar biasa. Istriku yang cantik dan cakap. Izinkan aku pertama-tama mengucapkan selamat atas menjadi ketua berikutnya di perusahaan Zheng Tai. Perusahaan Zheng Tai? Meski aku kadang membayangkannya, Tianlang tetap anak laki-laki. Jika dia anak laki-laki yang tak berguna, apakah ayahmu akan meninggalkan perusahaan padanya? Bagaimanapun, itu tak semudah itu. Tentu saja, tidak semudah itu. Jalan di depan masih panjang. Tapi jangan khawatir. Aku bersumpah akan selamanya membantu Duan Sueking. Untuk anak dalam kandunganmu, kita harus berusaha keras. Lahir di keluarga Duan, dia sudah tidak perlu khawatir apa-apa. Bagaimana jika Tianlang punya anak? Kamu tidak mau anakmu seperti kamu, kan? Tidak bisa dapat persetujuan ayah dan semua orang. Pasti tidak. Sueking. Hanya setelah kamu jadi ketua Zheng Tai, anak kita bisa jadi penerus Zheng Tai. Benar. Untuk anak kita, aku harus dapatkan Zheng Tai. Kontrak sewa, dia tidak pindahkan. Kwitansi pinjaman, Hua Qingling, jadi kamu berhutang segitu banyak ke Tianlang? Qingling, aku sudah bisa jatuhkan kamu ke jurang. Nenek, makan telur. Cincin di tanganmu itu apa? Nenek, aku sudah terima lamaran Duan Tianlang. Kenapa tidak dengar nasihatku? Nenek, kami sungguh saling mencintai. Sungguh saling mencintai? Kamu dan Ding Hai juga dulu saling cinta? Dengar, Qingling, tidak dengar nasihat orang tua selalu berujung penyesalan. Bahas saja tidak dengan aku, langsung terima cincinnya? Nenek, Ding Hai dan Tianlang itu dua orang berbeda. Memang berbeda. Satu hidup susah, satunya tidak tahu arti kata susah. Dengar, keduanya tidak cocok untukmu. Tapi nenek, aku sudah janji ke Tianlang tidak akan ragu lagi. Nenek, meski kamu belum terima kami sekarang, kami akan berusaha sampai hari kamu terima kami. Nona Qingling, ada yang mau bongkar kebun bunga kita. Cepat ke sana lihat. Apa? Kalian ngapain? Mereka bilang sudah bisa gusur, makanya kami datang. Kenapa gusur tanah kami? Kami tidak suruh bongkar kebun bunga. Kami tinggal di sini. Tidak benar. Dokumen kami lengkap. Bukan cuma punyamu. Sampai sana, Zheng Tai sudah beli hak pakai tanah-tanah ini. Zheng Tai? Kenapa Zheng Tai beli tanah di sini? Untuk bangun resor liburan. Resor? Kenapa aku bisa lupa hal yang begitu penting? Jangan bergerak dulu. Tunggu di sini untuk sementara. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu lagi cari apa?
Nenek, lagi cari apa? Biar aku bantu cariin. Nenek, lagi cari apa? Ketemu. Ini apa itu? Iya. Ini dia, biar aku bantu. Biar aku saja. Ini dia. Yang ini? Yang ini? Iya. Yang ini? Pemberitahuan berakhirnya kontrak. Kalau tidak diperpanjang, kami anggap kamu menyerahkan tanahnya. Sebelum 10 Mei. Sudah lewat sebulan. Nenek, gimana dong? Ya ampun, Nenek. Cepetan pergi. Cepat. Cari Zheng Tai. Kenapa harus ke Zentai? Enggak. Pergi panggil Tianlang. Cepetan cari Tianlang. Tianang lagi di luar negeri. Cepetan pergi. Ya panggil ke. Cari Ding Hai. Cepetan pergi. Nenek, kamu gak apa-apa. Jangan pedulin aku. Cepetan pergi. Ya ampun. Kita dalam masalah besar. Kebun bunganya nggak bakal aman lagi. Kebun bunga. Changyu, kamu nggak rencana cari aku di saat genting kayak gini, kan? Kebun bunganya bakal hilang. Qingling, mulai sekarang. Aku belum sempat ngatur semuanya. Ding Hai. Kenapa kamu kesini? Sui King bakal keluar bentar lagi. Kamu tahu soal Zheng Tai mau beli kebun bunga? Aku dengar. Itu proyek resor komprehensif Zheng Tai. Terus kenapa nggak kasih tahu aku duluan? Aku, bukannya kamu seharusnya langsung terlibat dalam pembahasan soal ini? Nggak ada yang ngasih tahu aku. Bisa nggak kamu minta mertuamu buat jangan gusur kebun bunga kita? Proyek ini investasinya miliaran. Cuma berhenti sehari aja rugi banyak. Mereka pasti nggak setuju. Tapi aku nggak setuju soal ini. Dokumen proyek resortnya semuanya lengkap dan sah secara hukum. Nggak ada yang ilegal. Katanya kamu yang nggak perpanjang kontrak, jadi jatuh ke Zheng Tai. Hai, bisa bantu aku pikirkan cara? Bisa. Meski aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kurasa kemungkinan besar pembibitan bunga itu sudah tidak dilindungi lagi. Tidak. Pembibitan bunga itu penting bagiku. Aku tidak bisa kehilangannya. Dan juga nenek. Pembibitan bunga adalah hasil kerja seumur hidup nenek. Yang harus kamu pikirkan sekarang bukan pembibitan bunga, tapi kehidupanmu dan nenek ke depannya. Ding Hai. Hai, Kali ini, aku tidak salah tuduh kan? Kenapa kamu ganggu suamiku lagi? Hai, bisa kasih tahu siapa penanggung jawab di sini? Antar aku ketemu dia, ya? Dia. Duan Sui King, aku mau bicara denganmu. Boleh. Kembali kerja saja. Memang sudah waktunya kita berdua bicara. Ikut aku. Bicaralah. Apa alasanmu datang menemui suamiku kali ini? Jangan salah paham. Aku datang untuk bicara denganmu soal pembibitan bunga. Kamu penanggung jawab proyek resor itu? Apa yang kamu perlukan dariku? Kamu tidak pernah bicara denganku soal pembelian tanahnya. Tanah itu milik pemerintah, bukan milikmu. Kamu tidak bisa bilang kami yang beli. Tapi aku juga tidak setuju untuk membatalkan kontrak sewanya. Kamu punya kontrak sewa. Tentu saja, aku. Tapi saat ini tidak bersamaku. Saat kamu gagal memperpanjang kontrak dan sebelum kami tanda tangani kontrak dengan pemerintah, kontrak sewamu sudah tidak berlaku, sesuai konsultasi kami dengan pengacara. Zheng Tai kami sudah tanda tangani kontrak dengan pemerintah untuk proyek bantu kemajuan ekonomi distrik sini. Qingling, tolong jangan halangi kemajuan masyarakat. Aku tidak setuju. Aku tidak akan biarkan kalian usir kami dari pembibitan bunga begitu saja. Itu keputusan yang kamu buat sendiri. Zheng Tai bertindak jujur dan terbuka. Kami tidak menindas siapapun. Aku akan cari pengacara. Dan lewat proses hukum, gugat kalian semua. Aku sudah siap untuk itu. Ambil ini. Cuma 80.000 yen? Kamu mau tukar 80.000 yen dengan keringat dan darah nenek dan aku selama bertahun-tahun? Tentu saja, bukan cuma 80.000 yen,
Tapi di sini, aku kurangi uang yang kamu hutang ke Tianlang. Tentu saja, termasuk bunganya. Oh ya, ini kwitansi pinjamannya. Ambil juga. Kamu dan Tianlang sekarang sudah selesai. Duan Tianlang adalah debiturku. Apa hakmu melakukan ini? Aku kakaknya. Aku khawatir kamu tidak bisa bayar. Aku khawatir adikku rugi. Aku cuma terima uangnya mewakilinya dulu. Tidak boleh? Angkat teleponmu. Kenapa tidak bisa tersambung? Tianlang, kapan kamu pulang? Chang Yu, aku takut tidak kuat bertahan lagi. Pembibitan bunga juga sudah tidak ada. Aku hanya bisa menitipkan Sinsin pada Sunan. Lagi pula, Sinsin adalah putri kandungnya. Aku percaya dia akan menolong Sinsin. Dia tidak akan membiarkan Sinsin berakhir dengan tidak memiliki apa-apa. Nenek, kenapa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini untuk menemui Sunan. Kenapa kamu bawa itu ke sini? Ayo, Ding Hai, tolong panggil Sunan keluar. Apakah kamu gila? Kamu mau memberikan laporan konfirmasi DNA janin itu ke Sunan? Kenapa kamu tidak mau biarkan aku pergi saja? Apa yang kamu dan King Ling dapatkan jika kamu hancurkan aku? Kamu pikir dengan itu kamu bisa menyatukan King Ling dan Tianlang? Kamu benar-benar sudah pikun. Berikan itu padaku. Ding Hai, berikan itu padaku. Nenek, biarkan aku bicara. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu melakukan trik macam ini lagi nanti, aku tidak akan bersikap baik lagi padamu. Laporanku. Lily, King Ling, Lily. kenapa bisa terjadi hal ini? Nenek, dia operasi masih berlangsung. Jangan panik. Kenapa dia bisa berakhir seperti ini? Nenek pergi ke keluarga Duan hari ini. Apa? Nenek ditemukan di luar gerbang keluarga Duan. Bukannya dia pergi ke sana untuk mencari Ding Hai, kan? Tidak mungkin. Dia tahu aku pergi mencari Ding Hai. Lalu kenapa dia pergi ke rumah keluarga Duan? Dia jelas tahu bahwa Duan Tianlang tidak ada di rumah. Dia juga tidak mengenal orang lain dari keluarga Duan. King Ling, jangan panik lagi. Mereka keluar. Mereka keluar. Lambat sedikit. Nenek. Nenek. Bagaimana keadaan nenekku? Nenek. Dia mengalami stroke karena pembekuan darah. Mungkin karena dia terlalu sering khawatir dan terkena banyak tekanan, jadi hal ini terjadi. Ditambah lagi kondisi kesehatan pasien sejak awal memang tidak baik. Tidak minum obat tepat waktu, dan dia sudah lanjut usia. Jadi saat penyakitnya kambuh, kondisinya cukup parah. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Kami berhasil menyelamatkan nyawanya. Tapi, kita sekarang harus menunggu kapan dia akan bangun. King Ling, Ayo kita pergi. Nenek, bangunlah. Oke? Aku tidak akan membuatmu marah lagi mulai sekarang. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jika kamu pergi, bagaimana aku bisa terus hidup sendirian? King Ling. Apakah kondisi nenek sudah lebih baik? Kenapa kamu sudah seperti ini? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak baik. Ini semua salahku. Begitu banyak hal buruk terjadi pada keluargamu. Bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bisa kembali? Bukankah kamu berada di Amerika Serikat? Aku baru saja kembali. Bagaimana kamu tahu aku di sini?
Aku pergi ke pembibitan bunga untuk mencarimu. Aku bawakan kamu beberapa pakaian ganti. Qingling, jangan terlalu sedih. Kamu masih punya aku. Sekarang aku sudah tidak punya rumah lagi. Tidak ada orang yang bisa menolongku. Qingling, aku sudah menyuruh orang memindahkan barang-barangmu di pembibitan bunga ke sebuah apartemen kecil. Aku bahkan belum memberitahumu tentang hal ini. Aku sudah siapkan sebuah apartemen kecil untukmu. Mulai sekarang, kamu dan nenek bisa tinggal di sana. Aku juga sudah menyuruh orang melakukan dekorasi sederhana di sana. Seharusnya itu sesuatu yang kamu sukai. Ini kunci dan alamatnya. Shan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Untuk apa berterima kasih? Kita adalah teman baik. Lagi pula, jika kamu benar-benar ingin mengatakan terima kasih, aku juga harus berterima kasih padamu. Kamu sudah berjanji padaku untuk tidak bertemu dengan Tianlang lagi. Bagiku, itu sudah merupakan bantuan terbesar yang bisa kamu berikan padaku. Semua yang aku lakukan ini sangat kecil dibandingkan dengan itu.